berusaha semaksimal mungkin supaya sekre ini milik kita, rumah kita, dan untuk kita semua. Kalau misalkan sudah punya pribadi mah, sudah punya sendiri Sendiri. organisasi, ya mudah-mudahan bisa dipercantik dan lain-lain. Kalau Betul. sekarang mau dipercantik, kita mau bikin podcast dan lain, karena kan ini alhamdulillah kami sudah punya inventarisir podcast, alat-alat podcast yang lain-lainnya. Dan hari ini pun alhamdulillah tidak menggunakan IO ya kegiatan kita Rakercap dan webinar, tapi ini seluruhnya tim yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan potensi ini menjadi dasar kita semua agar di kemudian hari inventarisir yang sudah kita miliki bisa berjalan secara maksimal. Tentunya hal-hal tersebut harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Kalau misalkan sarana prasarananya bocor gitu kan ruangannya, kita pun khawatir gitu dengan alat-alat yang ada. Dan kita memperbaiki uang pribadi organisasi, ya itu pun khawatir juga kan karena ini milik orang lain gitu kan. Nah ini mudah-mudahan bentuk ikhtiar kami, bentuk salah satu niat kami, tetapi kami mohon doanya kepada teman-teman sejawat, mohon dorongan dan dukungannya, dan jika memang ada rezeki lebih, sekali lagi rezeki lebih dari teman-teman sejawat, ya secara ikhlas silakan bisa menyisipkan rezekinya ke bendahara saja, ke Bugina, dan selebihnya kita yang akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya sekretariat ini kita miliki dan juga untuk kita semua. Maka dari itu mohon doa, mungkin dukungannya dan masukan dari teman-teman seperti apa. Kalau misalkan teman-teman sudah setuju untuk mendorong mempunyai sekre, ya mudah-mudahan kita ikhtiar. Bagaimanapun caranya, kita ikhtiar dan ini menjadi aset PPIAI untuk menjalankan roda organisasi. Mangga pengintin kepada teman-teman untuk bisa memberikan masukan. Bu Ida silakan, itu sudah angkat tangan ya Bu Ida. Barangkali ada masukan Bu Ida silakan Bu. Bu Hidayati. Bu Hidayati. Iya, kepada Ibu Hidayati. Ya. Ya, terima kasih Pak Restu dan teman-teman sejawat apoteker. Siap Bu. Kalau boleh saya memberikan masukan seperti keinginan kita semuanya untuk memiliki sekretariat ya. Seperti yang sudah saya ikuti dengan profesi yang lain seperti apoteker, terus yang kemarin saya rapat dengan profesi yang lain itu seperti PPNI, kemudian ID, kemudian analis kesehatan itu Patelki ya. Nah, mereka dan kemudian saya kemarin dari PAVI juga ingin sekali mempunyai sekretariat. Nah, maka dari itu kemarin kami semua mungkin yang sudah maju PPNI. PPNI itu membuat proposal Pak Restu. Nah, itu bisa kita ikuti dengan pengajuan kepada Bapak Bupati, barangkali bisa memberikan tempat atau dana lah untuk bisa memberikan subsidinya kepada IAI gitu. Jadi dengan cara membuat proposal pengajuan kepada Pak Bupati, seperti itu Pak. Mudah-mudahan saja permintaan kita bisa dipenuhi gitu. Mungkin masukan dari saya seperti itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada sejawat apoteker Bu Hidayati. Kita tampung masukannya Bu, sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa segera kita ajukan ya, mudah-mudahan. Tapi itu pun juga kita harus betul-betul dianalisa ya, analisa dalam hal yang lain-lainnya agar bisa terrealisasi secara maksimal Bu. Tetapi terima kasih banyak Bu atas masukannya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi internal kami
Dan mudah-mudahan ya kita harapkan bisa kita maksimalkan usulan dari Bu Ida. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain teman-teman sejawatnya dari chat Kang Wildan barangkali ada Kang Wildan? Ini dari Kang Hana, ya Kang Hana mungkin ya, Bu Hana. Bu Hana. Setuju dengan rencana pengadaan tempat untuk sekretariat supaya bisa dipisahkan antara pemasukan, pengeluaran operasional dengan sumber pemasukan donasi untuk pembelian tempat untuk sekretariat. Ini gimana? Supaya bisa dipisahkan antara pemasukan atau pengeluaran operasional dengan sumber pemasukan donasi untuk pembelian tempat untuk sekretariat. Dipisahkan mungkin ya. Oke. Sebelum ada dana terkumpul untuk membeli, mungkin masih bisa nyari tempat yang lebih murah, tapi dengan range waktu yang lebih lama, misalnya 3 atau 4 tahun sekaligus, mungkin bisa lebih murah. Itu masukan dari Mas Zainal. Mungkin itu masukan. Intinya kita dari Rakercap kali ini meminta persetujuan dari anggota karena tadi disebutkan dalam tata tertib bahwa keputusan musyawarah adalah keputusan yang sangat diharapkan dari Rakercap kali ini. Jadi diharapkan dari Rakercap kali ini kita memiliki keputusan untuk misalnya semua sepakat untuk membeli ke sekretariat gitu. Itu adalah poin yang kita ingin harapkan selain dari program-program kerja yang akan dipaparkan oleh korbit yang akan disampaikan kemudian. Ya, tidak lagi mungkin Kang. Iya, cukup. Ya mudah-mudahan teman-teman sejawat bisa mewakili ya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang sudah memberikan masukan, dan mungkin bisa disimpulkan ya mudah-mudahan dari berbagai macam masukan-masukan teman-teman berkaitan tentang sekretariatan ini kita coba upayakan, tetapi tidak menjanjikan ya estimasi waktu kapan gitu, tapi mudah-mudahan kita ikhtiarkan, mudah-mudahan yang minimal ketika nanti kontrakkan tahun depan kita sudah milik sendiri lah. Amin. Mudah-mudahan. Tetapi kalau misalkan seandainya masih berliku-liku hal-hal yang perlu kita siapkan, ya berarti ya mohon izin mungkin di periode atau di tahun-tahun yang akan datang untuk merealisasikannya. Namun mudah-mudahan dengan bentuk ikhtiar kami dan juga rencana kami untuk kedepannya, ya kalau misalkan izin Allah, izin teman-teman sejawat semuanya, ya coba kita maksimalkan seoptimal mungkin bagaimana caranya. Tetapi dengan catatan, sekali lagi kami harapkan tidak mau menitik beratkan kepada teman-teman sejawat apoteker di Kabupaten Bandung. Cukup dengan doa alhamdulillah, dan juga usulan dorongan sudah alhamdulillah teman-teman sudah sangat luar biasa. Selebihnya insya Allah kita akan berikhtiar, berbagai macam cara coba kita maksimalkan. Namun kami pun juga tidak terlepas, mungkin barangkali teman-teman ada rezeki atau misalkan mau berdonasi kepada kami, ya silahkan asal ikhlas. Tetapi kami tidak menominalkan harus minimal berapa, maksimal berapa. Itu mas terserah teman-teman sejawat semuanya. Tapi pada prinsipnya, insya Allah kita akan maksimalkan dan coba kita ikhtiarkan bersama-sama dengan tim, dan juga ya syukur-syukur teman-teman sejawat pun bisa memberikan masukan ataupun hal-hal yang lain. Silakan bisa berkoordinasi dengan apoteker Bugina selaku bendahara PC IAI Kabupaten Bandung. Sekali lagi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah selanjutnya agenda yang kedua yaitu pemaparan dari masing-masing koordinator bidang. Ada koordinator bidang 1, ada Kang Apoteker Kang Denny, terus ada bidang 2 Apoteker Kang Erik, dan juga bidang 3 Apoteker Kang Anggi yang akan memaparkan evaluasi program di tahun 2020 dan juga rencana program di tahun 2021 seperti apa. Pada itu, maka kepada Kang Anggi dan kawan-kawan bisa dipersilakan. Mohon izin untuk pamit meninggalkan mimbar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kepada koordinator bidang. Yang pertama, bidang organisasi dan keanggotaan, Apoteker Denny Hasanuddin.
Yang kedua, koordinator bidang ilmiah dan pendidikan atau yang mewakili yaitu Apoteker Erik Gustana, Sarjana Sains. Dan yang terakhir adalah koordinator bidang pengabdian dan kesejahteraan diwakili oleh Apoteker Anggis Setiadi, Sarjana Farmasi Magister. Pakai sendal. Oh iya. Aku juga pakai ini aja. Biarin ah. Sekarang tanggal berapa? Kepada para koordinator dipersilahkan. Ya. Atas habis tadi piarang udah bujuk makan. Atas pulang, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat Apoteker Kabupaten Bandung. Izin saya untuk melepas masker. Alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa walaupun secara online, tapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan, yaitu kegiatan Rakecap. Perkenalkan mungkin yang pernah mengurusi rekomendasi atau mungkin apapun itu yang berkaitan dengan sering ketemu dengan saya atau mungkin chat. Nah, perkenalkan nama saya Apoteker Denny Hasanuddin, Sarjana Sains. Di sini saya mungkin sebagai koordinator bidang 1, yaitu yang mengenai tentang organisasi dan keanggotaan. Nah, mungkin saya mungkin akan menjelaskan yang pertama dari segi rencana atau dari segi program yang udah dilaksanakan di tahun 2020, di mana di tahun 2020 kita mengacu pada Rakecap di 2019. Nah, mungkin pertama bisa di ini enggak panitia untuk ya itu bisa dilihat di screen. Bidang 1 itu yang membahas atau yang mengurusi tentang organisasi dan keanggotaan. Mungkin bahwa organisasi PCII Kabupaten Bandung itu merupakan organisasi profesi yang di dalam organisasi itu ada mungkin ketua, dan ketua itu akan diawasi atau dipantau oleh Dewas, yaitu Pak Sarip, yang mengawasi PC di Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, ketua PC itu akan ditemani oleh sekretaris dan bendahara, dan di situ ada dewan penasehat, yaitu alhamdulillah dewan penasehat kita yaitu Bu Yanti, kemudian Bu Haji Iam. Nah, untuk menjalankan program kerja, ketua itu dibantu oleh 3 bidang, yaitu bidang 1 yaitu saya mungkin untuk organisasi dan keanggotaan, bidang 2 yaitu tentang pembelajaran, dan bidang 3 pengabdian dan kesejahteraan anggota. Nah,
Di dalam bidang 1, organisasi dan keanggotaan, mungkin bidang 1 ini yang mengurusi baik itu yang internal maupun eksternal. Artinya di sini bidang 1 ini yang mengurusi tentang berjalannya organisasi, yaitu apakah berjalan antara kewajiban-kewajiban dari sekretaris, bendahara, mungkin bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, organisasi ini mungkin dijalankan oleh sampai 22 apoteker, dan alhamdulillah sampai tahun ke-4 mungkin ini tidak ada yang intinya mah awal-awal mungkin banyak itu pengurus, tapi kesini-kesini sedikit. Tapi alhamdulillah untuk kepengurusan 2018 sampai 2022 alhamdulillah itu 90% lengkap. Nah, di sini mungkin ada bidang 1, saya mungkin dianggotai oleh Pak Yura, kemudian Kang Eka, Kang Ceptopan, sekarang Kang Cecep. Itu untuk mengurusi organisasi dan keanggotaan. Nah, untuk bidang 2 dan bidang 3, itu nanti mungkin akan dijabarkan oleh masing-masing koordinator. Ya, dan mungkin untuk itu kita lanjut, Kang Sandy. Ya, ini mungkin tadi program kerja yang tadi udah Pak Restu sampaikan. Ini juga dibagi-bagi untuk menjalankan roda organisasi, bahwa organisasi itu punya tujuan, ya, dan tujuan itu paling ujung-ujungnya anggota. Nah, makanya untuk mencapai tujuan itu dibuat suatu program kerja, dan alhamdulillah mungkin di bidang 1 itu program kerja tinggal 1 lagi, yaitu pembuatan database anggota yang ya sampai saat ini mungkin kita lagi proses untuk pengumpulan data. Nah, bisa di ini. Nah, Sekretariatan PCI Kabupaten Bandung itu terletak di Jalan Raya Soreng Cipatik, dan alhamdulillah kita udah 2 tahun dari semenjak pindah dari Bojong Soang. Dan mungkin kalau yang pernah ke sekretariatan mungkin nanti ketemu dengan tim sekretariatan saya, Pak Tito ataupun Pak Wildan. Lanjut. Ya, pelayanan di sekretariatan kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pelayanan keanggotaan secara online. Artinya kita akan memakai suatu aplikasi di online, yaitu aplikasi SIAP, yaitu Sistem Informasi Apoteker. Nah, awal-awal pemakaian aplikasi ini itu mungkin tidak ada dasar hukumnya. Nah, tapi alhamdulillah 2020 di Rakernas ini udah disepakati ya payung hukum untuk mengenai tentang sistem aplikasi ini, yaitu PO 001/PP IAI -1822/9/2020. Ini tentang sistem informasi apoteker. Artinya ini udah ada dasar hukumnya dan wajib untuk diterapkan di seluruh PC di Indonesia. Nah, nanti ketika kita mau mengurusi apapun itu melewati aplikasi SIAP. Lanjut, Kang. Nah, selama aplikasi SIAP ini kita jalankan, ini kita mengeluarkan dokumen di aplikasi SIAP. Dokumen yang pertama yaitu penerbitan rekomendasi dari 2019 itu 104, 2020 218, dan 2021 yaitu sampai Mei itu 179. Nah, kemudian ada mutasi juga, yaitu mutasi dari kabupaten ke luar kabupaten itu 2019 31, 2020 68, dan 2021 itu 29. Nah, untuk treatment resertifikasi ini kenapa dimasukin ke SIAP? Karena ini nanti walaupun kita memakai manual, tapi tetap suket yang dikeluarkan oleh PC itu mungkin harus diupload di aplikasi SIAP.
Nah, 2019 itu 30, 2020 itu 80, dan 2021 itu 27. Ini untuk membantu anggota yang ketika SKP untuk mengajukan resertifikasi itu masih kurang yang seharusnya. Makanya dibuatin surat keterangan treatment untuk pakai SKP-nya. Tapi syarat untuk mengajukan treatment itu harus mempunyai SIPA. Nah, kenapa? Karena kalau tidak mempunyai SIPA, ya SKP prakteknya tidak bisa dihitung. Nah, ujung-ujungnya ya dia harus OSCE yang diselenggarakan oleh PP. Nah, yang keempat itu bebas praktek. Nah, cuman di sini bebas praktek ini ada yang emang ketika si fasilitasnya itu tutup atau mungkin SIPA-nya itu tidak dipakai, itu tidak cepat-cepat dibebas praktekkan. Nah, ini yang menjadi kendala yang ketika anggota itu mengajukan lagi rekomendasi, kemungkinan di data pekerjaan atau jadwal itu ada 2, bahkan ada 3, yang ujung-ujungnya oleh PTSP itu dikembalikan dokumennya. Nah, makanya untuk yang merasa SIPA-nya udah habis atau mungkin dia berhenti bekerja sama, kemudian SIPA-nya itu dicabut, ya mohon untuk dibebaskan praktek di aplikasi Siap. Nah, di sini 2019 itu 18 dokumen yang dikeluarkan, 2020 45, dan 2021 itu 25 dokumen. Lanjut. Nah, untuk pelayanan anggota offline, ini kita ada 4 hari dalam 1 minggu. Itu dari jam 1 sampai jam 4, itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Nah, kemungkinan kita ada program dari bidang 1 mengajukan untuk buka tiap hari. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana untuk memaksimalkan atau untuk melayani anggota PC IAI Kabupaten Bandung ketika mungkin ada kendala di Siap atau mungkin mau menanyakan tata cara atau apapun yang mungkin kita bisa bantu, dan kita insya Allah rencana akan membuka sekre ini seminggu pula, artinya dari Senin sampai Sabtu, itu dari jam 13 sampai jam 16. Nah, kenapa hari ini kita masih buka 4 hari? Ya karena kesibukan dari masing-masing pengurus untuk ketika kita mau mengadakan pelayanan, ya kebentur oleh ya tugas kita gitu ya. Mungkin ada yang kita praktek di apotek, kemungkinan di klinik, atau mungkin ada yang ngajak gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya 2021 sampai 2022 ya kita bisa full untuk memaksimalkan pelayanan ke anggota PC IAI Kabupaten Bandung. Lanjut. Nah, ini untuk pelayanan anggota offline. Artinya kita dari PC IAI Kabupaten Bandung ketika ada yang rekomendasinya udah beres, itu anggota itu akan mendapatkan surat rekomendasi dan buku panduan sesuai dengan tempat dia praktek. Nah, itu diberikan secara gratis dan alhamdulillah responnya lumayan bagus ya. Kenapa? Karena banyak pertanyaan ketika rekomendasi itu 500.000 itu mana aja biaya yang itu. Nah, makanya kita mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang memuaskan anggota bahwa uang yang dikeluarkan itu tidak sia-sia, karena buku yang kita kasih itu mungkin akan dipakai ketika ada pemeriksaan dari dinas terkait izin aktivitas. Kita juga lagi mengusahakan untuk yang mengikuti pembekalan itu akan mendapatkan SKP dari PD. Nah, kita lagi usahakan, mudah-mudahan yang sudah juga biar nanti uang yang 500.000 itu dapat pembekalan, kedua dapat buku panduan, dan yang ketiga dapat SKP. Dan itu biasanya maksimal 2 SKP. Nah, untuk anggota PCIAI Kabupaten Bandung di aplikasi Siap yang terekam itu ada 768 anggota. Nah, cuman apoteker yang dia berpraktek itu hampir 400-an. Nah, sisanya itu non praktek, tapi bukan berarti non praktek ini tidak praktek. Karena upahnya itu belum diverifikasi oleh PC. Nah, itu buat saya dan teman-teman atau mungkin pas proses pengajuan SIPA dia tadi lain Grab lain Gojek. atau yang dikeluarkan oleh
PTSP sehingga posisinya itu masih tidak praktek. Nah, diharapkan rekan-rekan yang masih belum mengupload itu mohon secepatnya biar terekam berapa anggota yang sebenarnya. Tapi untuk di Siap ini total anggota 768. Lanjut. Nah, ini aktivitas pemohonan anggota di Siap. Jadi ketika kita pengurus itu membuka beranda, maka di situ akan muncul pemohonan. Nah, pemohonan aktif itu mengajukan permohonan. Nah, di sini ada yang menggambarkan tiap hari itu grafik pengajuan permohonan itu mungkin tidak stabil ya. Ada yang lumayan banyak, dalam satu hari itu bisa sampai 20 permohonan, bahkan cuma ada 5. Nah, ini tantangan buat kita. Kenapa? Karena kita prinsipnya permohonan aktif itu sampai ke tahap penerbitan rekomendasi tidak lebih dari 7 hari. Artinya sesudah pembekalan itu langsung kita verifikasi dan kita verifikasi, kemudian anggota membayar dan kita terbitkan surat rekomendasi. Nah, total permohonan dari 2019 Mei sampai Juni 2021 itu total permohonan itu 1.393 dan dokumen yang dikeluarkan itu 1.535. Nah, ini lumayan banyak ya. Kenapa? Karena semua pelayanan dokumen itu tidak ada yang manual. Semua itu di aplikasi Siap, kecuali yang tadi saya sebutkan yaitu SUKET, yaitu surat keterangan treatment resertifikasi. Lanjut. Nah, ini untuk aktivasi. Aktivasi ini artinya ketika anggota mau masuk ke Siap itu tidak bisa langsung mengajukan pelayanan, tapi dia harus mengaktifasi akunnya. Dan ini awal-awal mungkin masih sedikit dan alhamdulillah sampai 2021 ini aktivasi layanan keanggotaan ini udah hampir 638 anggota. Nah, sisanya yang 130 anggota itu masih belum aktivasi. Ya, kemungkinan ini si fasilitasnya tutup atau mungkin ya karena belum penting untuk mengajukan sehingga dia belum masuk ke Siap. Tapi biasanya ketika SIPA-nya habis, SIA-nya habis, biasanya tidak mau tidak anggota itu emang masuk gitu ya untuk mengaktifasi akunnya. Dan biasanya aktivasi akun ini dari ketentuan PP itu bayar 100.000 dan itu yang men-ACC atau memverifikasi itu dari pusat sebelum si anggota itu masuk ke layanan Siap. Lanjut. Nah, untuk iuran anggota itu dibayar itu per tahun. Nah, ketika dia baru buka Siap, itu kadang-kadang ada yang si anggota itu harus bayar 4 tahun. Nah, tapi perasaan udah bayar gitu. Nah, makanya kalau ada kasus kayak gitu, kita mungkin minta buktinya, kwitansi atau kartu bayar dari PD itu untuk kita sesuaikan datanya. Tapi kalau misalkan merasa belum bayar ya tidak mau tidak ya harus dibayarkan sesuai dengan tagihan yang ada di Siap. Nah, tapi ketika tahun depan kita buka lagi itu muncul lagi tagihan KTA-nya. Jadi emang di Siap ini kelebihannya kita ketika mau mengajukan apapun ya kalau kita punya hutang atau mungkin belum bayar KTA ya tidak mau tidak harus bayar dulu untuk masuk ke pelayanan itu. Dan belum yang lunas ini mungkin ada 103 tapi biasanya per tahun itu akan beda-beda. Lanjut. Nah, ini program kerja pengurus cabang Ikatan Apoteker Kabupaten Bandung bidang 1 yaitu organisasi dan keanggotaan. Nah, kita mudah-mudahan pertengahan atau mungkin akhir 2020 ini bisa menyelesaikan hutang kita yaitu pembuatan database anggota Kabupaten Bandung. Nah, yang terlaksana artinya yang udah kita laksanakan di bidang 1, yang pertama itu pembentukan tim advokasi cabang IAI Kabupaten Bandung, kemudian pembekalan tim advokasi cabang IAI Kabupaten Bandung, kemudian membuat sarana penyampaian aspirasi anggota, kemudian pindahan sekretariatan, pembekalan pasca penerbitan rekomendasi, dan pembuatan web PC IAI Kabupaten Bandung.
Nah, yang pertama itu pembentukan tim advokasi cabang IAI Kabupaten Bandung kita udah laksanakan 2019, yaitu